Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang insya Allah sebagai hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di awal malam hari ini kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat iman dan nikmat sehat serta nikmat kesempatan, di mana kita dikumpulkan kembali oleh Allah di masjid rumah Allah Al-Furqan yang mulia ini untuk melanjutkan, meningkatkan amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, rahmah dan ampunan. Semoga sejak pertemuan ini bahkan sebelumnya iman kita semakin meningkat. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Semoga kita kelak di kampung akhirat, kehidupan yang kekal abadi, kita ditunggu oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengenal akan diri kita dari bekas-bekas air wudhu dan sujud. Kemudian Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita sekalian, sehingga Allah berkenan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengampuni segala perbuatan kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak, yang mengandung dosa besar maupun kecil, sehingga kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tempat yang sangat mengerikan dan menghinakan, tetapi dimasukkan ke dalam surga yang tidak bisa dibeli oleh siapapun surga itu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatannya, ketakwanya ketika di dunia. Kandu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pembahasan yang berjudul Janganlah Kita Berbangga
dengan hasil ibadah kita Ramadan yang telah lalu. Jangan berbangga, tetapi bersyukur wajib. Sebab kalau kita bangga akan tumbuh sifat ujub, sifat sombong, dan akhirnya bisa merendahkan orang lain yang mungkin kapasitas beribadahnya secara lahiriah jauh seperti kita. Karena mungkin ada di antara manusia tidak seperti apa yang kita lakukan. Mungkin dia kurang tadarusnya, mungkin kurang tarwihnya, tetapi nilai di hadapan Allah mungkin lebih tinggi daripada kita. Karena ada amalan-amalan yang lain yang bisa mereka masuki di pintu-pintu dengan amal yang mereka kerjakan itu. Karena itu, untuk memahami tentang jangan kita membanggakan diri dengan amal kita atau mungkin segala yang kita miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menegur seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam, seorang rasul yang mempunyai jiwa keras, tegas dan pemberani. Pertama, ketika Musa alaihissalam menyatakan diri bahwa akulah orang yang terpandai di bumi ini, maka Rasulullah menegur, "Hai Musa, janganlah kamu menyombongkan dirimu bahwa engkau paling pandai. Masih ada manusia, seseorang yang lebih pandai daripada kamu." Maka Musa juga bertanya kepada Allah, "Siapa ya Allah?" Khidir lebih pandai daripada dirimu, jauh lebih pandai. Carilah dia. Maka dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa dipertemukan dengan Khidir dan banyak belajar dari Khidir segala sesuatunya yang menurut akal pada badan, apa yang diajarkan Khidir secara praktis, praktek langsung, tidak sesuai dengan akal, pikiran Musa dan hati Musa, tetapi itu mengandung pelajaran yang sangat dalam. Maka akhirnya Musa pun menjadi murid yang patuh kepada Khidir alaihissalam. Ini pertama. Maka kita pun kalau sudah pandai jangan merasa hebat, lebih baik daripada yang lain. Jangan suka menyalahkan yang lain. Ketika ada seorang ustaz yang memberikan sesuatu pernyataan mungkin tidak sepaham dengan kita, langsung kita menyatakan salah. Mungkin kita sendiri belum membaca banyak kitab, juga kita belum tahu apa yang pernah dibaca oleh orang lain, maka kita juga perlu belajar. Termasuk kepada orang-orang yang mungkin lebih rendah ilmunya daripada kita, mungkin kita bisa belajar dari orang itu. Yang pertama, Allah langsung tegur karena kebanggaan Musa sebagai orang yang berilmu, seorang nabi yang berilmu. Yang kedua, Nabi Musa pernah merasa bangga. Di dalam hatinya menyatakan, "Akulah nabi yang paling baik." Karena waktu itu belum ada Rasulullah belum ada, sehingga belum ada Mi'raj. Karena aku di antara para nabi yang pernah diajak bicara langsung dengan Allah.
Memang Nabi Musa pernah diajak bicara oleh Allah di Bukit Tur Sina untuk menerima 10 perintah yang wajib disampaikan kepada umat pada waktu itu. Maka Allah menyatakan, "Hai Musa, aku lebih tahu dari apa yang ada dalam hatimu. Janganlah kau merasa bangga atas pertemuanmu denganku, utusnya Allah. Karena sesungguhnya jarak antara diriku Allah dengan kau ada 1000 hijab. Jauh sekali. 1000 hijab, setiap hijab antara langit dan bumi. Jadi jarakmu dengan aku sangat jauh, tapi kamu bisa langsung bertemu denganku, dialog. Tapi kamu jangan bangga. Kelak akan ada dan banyak orang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa langsung berbicara denganku. Saya ulangi, besok akan banyak orang yang tidak punya titel nabi atau rasul, tapi bisa berbicara langsung denganku, kata Allah, walaupun jaraknya sangat jauh. Maka Musa bingung lagi. Siapa itu? Bukan nabi, bukan rasul, tetapi bisa berjumpa dengan Allah yang jaraknya sangat jauh. Kalau Allah yang di arsy, kalau kita tempuh dengan alat teknologi sekarang nggak mampu. Misalnya pesawat, sebat pesawat nggak akan sampai, paling sampai ke bulan atau ke bintang. Tapi nanti setelah engkau Musa, banyak orang yang bisa langsung. Siapa? Orang-orang yang mengangkat tangannya ketika berdoa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau melakukan apa yang telah kuperintahkan, maka ketika berdoa dengan mengangkat tangan, aku buka pintu arsy dan langsung aku dengar doa itu, dan langsung aku jawab doa itu. Subhanallah. Maka berbahagialah seperti kita-kita ini yang bukan rasul, bukan nabi, tetapi bisa langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Allah lebih suka orang-orang yang suka berdoa, memohon segala sesuatunya tanpa batas apa yang mereka minta. Insya Allah Allah akan memberi. Bahkan pemberiannya tidak hanya sebatas yang di dunia. Permintaan yang di surga nanti Allah akan memberikan. Jadi kalau penjelasan Allah kepada Musa ini tidak kita gunakan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang-orang yang rugi dunia dan rugi akhirat. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kebanggaan. Setelah kita 1 bulan di training oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang ada adalah syukur kepada Allah. Dan banyaklah kita
mendekati Allah dengan melakukan komunikasi dengan berbagai macam ibadah, terutama sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang utama di hadapan Allah. Maka di dalam sholat, setiap orang yang sholat diwajibkan membaca surat Al-Fatihah yang dalam ada ucapan perjanjian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Siapa yang menyembah Allah, siapa yang minta pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya. Jadi maaf dan maaf. Kalau ada orang muslim gagal dalam hidup, pasti ada kesalahan di dalam menjalani perjalanan hidup itu. Allah tuh gak pernah zalim. Allah tuh yang maha penyayang. Maka dimulai Ar-Rahman, Allah tuh maha pemberi. Ketika Allah menciptakan manusia, maka digelar seluruh kebutuhan hidup yang diperlukan oleh manusia, baik itu yang ada di darat maupun di lautan, semua sudah disediakan oleh Allah. Tinggal bagaimana manusia itu mencari apa yang telah digelar oleh Allah. Ini penting supaya manusia jangan menyalahkan Allah ketika menghadapi banyak masalah. Walaupun memang orang-orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah, akan diuji, tetapi ujian itu hanya sementara. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah tahu sifat Allah itu Ar-Rahman, maha pemberi, semua diberi. Sampai orang-orang kafir yang memusuhi Nabi, memusuhi Rasul, memusuhi kaum muslimin, diberi rezeki oleh Allah, asal mereka mau berkarya, mau bekerja. Apalagi yang menadahkan tangan. Sampai Allah menjanjikan, siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa rabbul arsyil azim, surat At-Taubah ayat terakhir, aku cukupi hidup mereka, aku cukupi hidup mereka, baik kehidupan untuk dunia maupun akhirat. Allah mencukupi. Tinggal mau nggak kita, mau nggak mempraktekkan, mau nggak lisan kita membasahi diri kita dengan zikir itu, wirid itu. Coba. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wan nasir. Siapa yang membaca itu 100 kali, Allah akan mencukupi, Allah akan melindungi dari segala malapetaka, bencana dan takdir buruk. Itu janji Allah. Ketika kita membaca zikir-zikir tadi, langsung didengar oleh Allah. Allah itu As-Sami. Allah itu Maha mendengar. Tidak ada hijab, tidak ada halangan, tidak ada penutup bagi orang-orang yang beriman ketika berdialog kepada Allah. Tidak seperti orang-orang yang kafir. Ini pentingnya kita memahami beragama. Kenali Allah dulu. Siapa Allah? Kenali diri kita. Kalau kita sudah kenal Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka pasti kita yakin bahwa semua masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau takabur kita enggak boleh. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman setelah melakukan banyak amal kebaikan?
dan mempunyai banyak kelebihan di antara orang-orang yang lain. Tawadhu, merendahkan diri, terutama di hadapan Allah. Maka bersujud itu menyatakan rendahnya kita di hadapan Allah, dan tidak berlaku angkuh ketika hidup di bumi, baik itu sebagai pejabat yang memberikan jabatan, kekayaan, kesuksesan di dunia, tidak boleh, jangan dan jangan. Dalam pengajian Ramadan kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana Imam Hanafi ketika diingatkan oleh seorang anak yang miskin, yang sandalnya hampir lepas dan membahayakan untuk berjalan, Imam Hanafi mengingatkan, "Hai nak, hati-hati dengan sandalmu. Hati-hati kalau jalan, nanti kamu jatuh. Kalau jatuh sakit." Terima kasih Bapak. Tapi bolehkah saya mengatakan Bapak, oh apa? Kamu memberikan nasihat apa? Hati-hati Bapak dengan nama kebesaranmu. Hati-hati dengan nama kebesaranmu. Bisa-bisa nama kebesaranmu itu menjatuhkan kamu ke neraka. Karena sombong. Seandainya Imam Hanafi itu sombong dengan ilmunya, maka Allah mengharamkan dia masuk surga, tempatnya pasti neraka. Maka Imam Hanafi menyungkur ke tanah dan dia menangis terseduh-seduh, memohon kepada Allah agar hidupnya tidak tersesat. Bagaimana dengan ahli sabar? Sombong, harus bisa mengisi pengajian di Al-Furqan, sombong, seakan-akan paling pintar. Tidak, tak boleh. Mungkin jamaah lebih pandai daripada saya. Tolong dan tolong kalau saya salah, ingatkan, tegur, hak jenengan. Tapi saya mencoba untuk tidak salah, mencoba membaca buku-buku kitab-kitab, 10 jenis tafsir yang ada di rumah saya, 10 jenis kitab tafsir. Untuk satu ayat saya buka 10 kitab Al-Quran, belum hadis dan sebagainya. Karena saya takut membuat kesalahan dan mencatat orang lain. Yang kedua contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika membawa rombongan pergi ke suatu tempat, bertemu dengan seorang pemabuk berat. Maka pemabuk itu bertanya, "Ya Tuan, saya adalah pemabuk yang berat. Bisakah Allah menghentikan aku untuk berhenti dari mabuk, perbuatan maksiat?" Jawab Syekh Abdul, "Pasti bisa. Pasti. Karena Allah itu akan menerima orang-orang yang bertobat. Dan perjalanan hidup itu hanya Allah yang tahu. Mungkin dia sesat sekarang, besok juga petunjuk Allah menjadi orang baik. Maka jangan memvonis kepada orang-orang yang sedang tersesat, dia akan tersesat selama-lamanya." Pertanyaannya kedua, "Tuan, apa? Bisakah saya menjadi orang yang taat seperti Tuan?" Oh, tentu bisa. Tentu bisa. Kalau kamu berusaha bertobat dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Ternyata seperti Sunan Kalijaga itu siapa dulunya? Berandal. Berandal di antara para wali yang banyak melakukan maksiat itu Sunan Kalijaga. Tapi dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, dia berpetunjuk menjadi wali yang terpandai. Yang ketiga, Tuan, aku ingin bertanya, iya, bisakah Allah menyesatkan Tuan dalam perjalanan hidup itu? Jawabannya pasti bisa. Jangan dianggap orang-orang yang beriman itu bisa nggak tersesat. Bisa.
Maka Allah mengajarkan melalui Rasulullah suruh berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku pada agamamu dan taat kepadamu. Itu suruh membaca setiap saat habis sholat. Dan di dalam sholat sendiri kita disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permohonan bagi orang-orang yang beriman agar tidak tersesat sampai ajal datang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan doa-doa yang lain. Maka ketika mendengar pertanyaan itu, bisakah Allah menyesatkan engkau wahai Tuhan seperti aku melakukan kesesatan? Tidak menjawab. Syekh Abdul Qadir menyungkur ke tanah, menangis terseduh-seduh, memohon kepada Allah agar hidup tetap di jalannya, di jalan Allah, di jalan yang benar. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, mutiara kehidupan yang Allah contohkan, ayat-ayat kauniyah yang perlu kita renungkan dan perhatikan agar perjalanan hidup kita ini betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menghilangkan rasa kesombongan pada diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.